Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang magnetisme dalam bahan, yaitu pengertian dari magnetisme. Magnetisme adalah salah satu fenomena di mana material mengeluarkan gaya menarik atau menolak pada material lainnya. Magnetisasi ditimbulkan atau disebabkan oleh pengaruh medan magnet yang membentuk pembarisan dipol-dipol magnet sehingga arahnya teratur seolah terbentuk pengutupan magnet. Nah, magnetisasi atau disimbolkan dengan huruf E besar didefinisikan sebagai momen dipol magnet dengan simbol M kecil per satuan volume, yang mana bersamanya itu dapat dituliskan sebagai M besar sama dengan sigma M kecil, yaitu dipol magnet per volume untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya dapat kita turunkan, di mana menjadi dm atau dipol magnet menjadi magnetisasi dikali dengan turun dari volume untuk yang persamaan kedua, sehingga dipol magnet sama dengan integral volume dikalikan dengan magnetisasi dikali dengan turunan dari volume. Nah, untuk arah polarisasi listrik adalah sama dengan arah medan listrik atau E, sedangkan arah magnetisasinya M itu adalah yang pertama itu searah dengan medan magnet untuk bahan paramagnetik, sedangkan yang kedua yaitu berlawanan arah dengan medan magnet untuk bahan diamagnetik, dan yang ketiga yaitu untuk bahan ferromagnetik, maka magnetisasi itu searah dengan medan magnet. Selanjutnya yaitu vektor magnetisasi dan kuant medan magnet. Keadaan magnetik suatu zat dijelaskan dengan besaran yang disebut vektor magnetisasi dengan lambang huruf M besar. Nah, besar nilai ini didefinisikan sebagai momen magnetik per satuan volume dari zat. Bayangkan jika suatu daerah di mana medan magnet B0 dihasilkan oleh konduktor berarus. Bayangkan medan magnet Bm diciptakan oleh suatu solenoida, bukan oleh bahan magnetiknya, sehingga Bm dapat kita tuliskan Bm sama dengan mu0 dikali dengan N dikali dengan I, di mana I ini itu adalah arus dalam solenoida khayal dan N ini adalah jumlah lilitannya, sehingga Bm sama dengan mu0 dikali dengan N kali I sama dengan mu0 dikali dengan N per L dikali I. Dan masih bisa kita turunkan lagi, yaitu mu0 N dikali I dikali A per LA, di mana N ini adalah jumlah lilitan dari panjang L dan A itu adalah luas penampang dari solenoida, sedangkan N dikali I dikali A itu adalah momen magnetik total dari semua loop pada panjang L, dan pembilang LA ini adalah sebagai volume dari solenoida, sehingga bisa kita tuliskan menjadi Bm sama dengan mu0 dikali dengan mu per V. Nah, kita dapat menyatakan kontribusi Bm atau medan magnet dipol magnetik itu pada medan total dalam bentuk vektor magnetisasi dari zat sebagai Bm sama dengan mu0 dikalikan dengan M atau dipol magnetnya. Ketika zat yang diletakkan dalam medan magnet, maka medan magnet total pada daerah tersebut dapat dinyatakan dengan B sama dengan B0 ditambah dengan mu0 dikali dengan M. M besar yaitu magnetisasi. Ini untuk medan magnet totalnya. Sedangkan untuk membedakan antara kuat medan yang disimbolkan dengan huruf H besar dan medan magnet atau B besar, itu maka kita sering menyebut medan magnetnya itu sebagai rapat flux magnetik atau induksi magnetik.
Sedangkan kuat medan magnet adalah momen magnetik per satuan volume akibat arus, sehingga dapat didefinisikan bahwa B atau medan magnet itu sebagai H B0 per mu0. Nah, pada persamaan yang atas itu menjadi B sama dengan mu0 H plus dengan M. Nah, dengan satuannya itu ampere per meter. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang ferromagnetik. Ferromagnetik adalah sebuah fenomena yang dimana sebuah material dapat mengalami magnetisasi secara spontan dan merupakan satu dari kemagnetan yang paling kuat. Fenomena ini yang dapat menjelaskan kelaluan magnet yang dapat kita jumpai sehari-hari. Dan ferromagnetisme ini merupakan dasar untuk menjelaskan fenomena magnet permanen. Di sini saya akan sedikit membahas lebih dalam mengapa dia disebut bahan ferromagnetik. Beberapa contoh zatnya seperti besi, kobalt, nikel, goldanium, dan dysprosium. Zat ini mengandung momen magnetik atom yang permanen dan cenderung menjadi sejajar antara satu dan lainnya dalam pengaruh medan magnet. Ketika momennya telah sejajar, zat tersebut tetap termagnetisasi. Penyejajaran permanen ini diakibatkan oleh adanya penggandengan yang kuat di antara momen-momen yang berdekatan. Semua bahan ferromagnetik tersusun dan dari daerah-daerah mikroskopis yang disebut domain. Garis kecil-kecil ini adalah dinding domain. Dalam sampel yang tak termagnetisasi, momen magnetik dalam domain berarah acak sehingga momen magnetiknya adalah 0. Gambar A adalah gambar yang belum termagnetisasi. Kita dapat lihat ini dinding-dindingnya ini masih saling berdekatan. Nah, ketika sampel diletakkan dalam pengaruh medan magnetisasi B0, maka ukuran domain magnetiknya telah tersejajarkan dan bertambah besar nilainya yang menyebabkan sampel termagnetisasi. Kita dapat lihat dari gambarnya ini bahwa dinding domainnya menjadi agak lebih lebar walaupun arahnya berlawanan. Lalu ketika medan eksternalnya menjadi sangat kuat, maka ukuran domainnya ini di mana momen magnetiknya tidak tersejajarkan dengan medan magnet sangat kecil dan yang sejajar semakin bertambah besar. Kita dapat melihat dalam gambar bahwa ada yang semakin besar dan ada yang semakin kecil. Dalam sampel yang tak termagnetisasi, momen magnetik dalam domain berarah acak sehingga momen magnetiknya adalah 0. Jadi, dalam kurva ini, titik 0 ini bergerak menuju titik A. Di titik 0 ini, domain terorientasi secara acak sesuai dengan BM sama dengan 0. Ketika arusnya meningkat, domain-domain tersebut tersejajarkan bertambah besar sehingga hampir semua momen magnetiknya tersejajarkan pada titik A. Di titik ini, inti besi mendekati kondisi saturasi, di mana semua momen magnetik dalam besi telah tersejajarkan. Selanjutnya, misalkan arus I-nya ini kita kurangi hingga 0 dan medan eksternalnya dihilangkan. Kurva B terhadap H disebut kurva magnetisasi. Sekarang menempuh lintasan A ke B. Perhatikan bahwa titik B yang ini tidaklah 0 walaupun medan eksternalnya sama dengan 0. Alasannya adalah besi sekarang termagnetisasi akibat telah tersejajarkannya sejumlah besar momen magnetiknya B atau B sama dengan B. Titik ini besi dikatakan magnetisasi remanen. Di mana jika arus kumparan primernya kita balik, ini kan misalkan arusnya ke atas. Terus kita ubah ke bawah kan, jadi kita balik. Maka arah medan magnetnya eksternalnya kan terbalik kan, sehingga momen magnetiknya akan terorientasi ulang sehingga sampel menjadi tidak termagnetisasi kembali lagi. Jadi dia langsung kembali ke titik C. Di mana B-nya sama dengan 0. Nah, di sini nih akan menjadi peningkatan arus yang terbalik yang menyebabkan besi termagnetisasi arah yang berlawanan yang mendekati titik saturasi di D. Jadi di sini titik saturasinya ada dua, ketika maksimum dan ketika dia minimum.
Ketika arusnya dikurangi hingga 0 dan kemudian ditingkatkan ke arah positif, maka kurva magnetisasinya menempuh lintasan DEF. Dia langsung dari D ke E langsung ke F. Jika arus ditingkatkan cukup besar, kurva menghasilkan kembali ke titik asal, ke titik A, di mana sampel tersebut kembali ke magnetisasi maksimalnya. Efek yang baru saja dijelaskan ini disebut histeresis magnetik, menunjukkan bahwa magnetisasi zat ferromagnetik bergantung pada sejarah dari zat tersebut dan juga bergantung pada besar medan yang mempengaruhinya. Sering dikatakan bahwa zat ferromagnetik memiliki ingatan karena lob termagnetisasinya setelah medan eksternalnya dihilangkan, lobnya tertutup. Ini nih yang melingkupi ini disebut dengan lob. Nah, lob histeresis ini ada dua, yaitu ada yang lob ferromagnetik keras, ini yang lob ferromagnetik keras, dan ini yang lembut. Perbedaannya itu kalau keras itu tuh lobnya dia semakin melebar, dan kalau yang lembut itu tuh lobnya tuh dia semakin kecil. Energi yang didapatkan oleh bahan dalam proses magnetisasi berasal dari sumber medan eksternal, yaitu GGL, pada rangkaian yang telah disebutkan tadi. Ketika siklus magnetisasi diulang, proses disipati di dalam bahan akan mengakibatkan penjajaran ulang momen-momen magnetiknya, berakibatkan pada meningkatnya suhu. Alasan inilah alat-alat yang dikenai medan bolak-balik seperti adaptor AC untuk telepon genggam, perkakas listrik, atau sejenisnya itu menggunakan inti yang terbuat dari zat ferromagnetik lembut yang memiliki lob histeresis sempit, dan dengan demikian hanya kehilangan sedikit energi saja dalam setiap siklusnya. Ketika suatu zat ferromagnetik mencapai atau melebihi suhu kritis yang disebut suhu Curie, zat tersebut kehilangan magnetisasinya, residunya, dan menjadi paramagnetik. Di bawah suhu Curie, momen-momen magnetiknya mengalami penjajaran dan zatnya menjadi ferromagnetik. Di atas suhu Curie, ini di atas suhunya, goncangan termalnya cukup besar untuk menyebabkan terjadinya orientasi acak. Paramagnetisme. Paramagnetisme adalah bentuk magnet di mana beberapa bahan lemah tertarik oleh medan magnet yang diterapkan secara eksternal dan membentuk medan magnet internal yang diinduksi ke arah medan magnet yang diterapkan. Paramagnetisme disebabkan oleh adanya elektron yang tidak berpasangan dalam material, sehingga sebagian besar atom dengan orbital atom yang tidak terisi penuh bersifat paramagnetik. Walaupun ada pengecualian seperti tembaga. Bahan paramagnetik termasuk aluminium, oksigen, titanium, dan besi oksida. Misalkan saja, jika kalian menempelkan sebuah magnet pada wajan atau panci kalian di rumah yang terbuat dari aluminium, maka magnet akan mudah diambil karena tidak menempel dengan kuat pada aluminium. Terdapat hukum Curie pada paramagnetisme, yaitu M/C/B0/T, di mana M merupakan magnetisasi yang dihasilkan diukur dalam ampere meter dengan satuan A atau M, di mana C sama dengan konstanta Curie khusus material satuannya K, di mana T suhu absolut yang diukur dalam Kelvin satuannya K. Baik, di sini saya akan menjelaskan diamagnetik. Bahasa lainnya pantau sunting. Diamagnetisme adalah sifat suatu benda untuk menciptakan suatu medan magnet ketika dikenakan medan magnet. Sifat ini menyebabkan efek tolak-menolak. Diamagnetik adalah salah satu bentuk magnet yang cukup lemah, dengan pengecualian superkonduktor yang memiliki kekuatan magnet yang kuat. Sifat-sifat diamagnetik material sunting. Semua material menunjukkan peristiwa diamagnetik ketika berada dalam medan magnet. Oleh karena itu, diamagnetik adalah peristiwa yang umum terjadi karena pasangan elektron termasuk elektron inti di atom selalu menghasilkan peristiwa diamagnetik yang lemah. Namun, kekuatan magnet material diamagnet jauh lebih lemah dibandingkan kekuatan magnet material ferromagnet ataupun paramagnetik. Material yang disebut diamagnetik umumnya berupa benda yang disebut non-magnetik, termasuk diantaranya air, kayu, senyawa organik seperti minyak bumi dan beberapa jenis plastik, serta beberapa logam seperti tembaga, merkuri, emas, dan bismut. Superkonduktor adalah contoh
dia magnetik sempurna.